فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ustadz, kami memiliki toko obat herbal yang produk-produknya sebagian berasal dari modal sendiri, ada juga yang menggunakan sistem nitip, dan ada juga yang menggunakan sistem bagi hasil. Dan bangunan toko kami dibangun dengan uang yang kami pinjam dari kakak ipar secara hutang. Dan masalah pembayaran hutang berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan kami, Ustadz. Tidak diharuskan nominal sekian dalam waktu sekian bulan atau dalam tempo 1 tahun. Bagaimana perhitungan zakat perdagangannya, Ustadz? Karena kami baru tahu adanya kewajiban zakat perdagangan. Lantas bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya yang kami tidak mengeluarkan zakat perdagangan tersebut? Apakah gugur kewajiban tersebut atau tetap wajib dikeluarkan zakatnya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya masyaallah, kompleks pertanyaannya. Nah, Jadi hal yang telah lalu yang orang nggak tahu hukum itu di dalam masalah kewajiban dia tidak gugur. Tetapi kapan dia bisa menghitung, dia hitung apa yang bisa dia hitung dan dia keluarkan zakatnya sesuai dengan apa yang dia mampu. Karena itu menjadi hutang di atas pundak kita. Jadi kalau kita tahu nominalnya berapa yang kita keluarkan dan sekarang kita tidak punya uang, itu jadi hutang di pundak kita. Ya, kita keluarkan sedikit demi sedikit juga gak apa-apa. Yang penting kita selesai antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tanggungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan bangunan toko itu tidak ada zakatnya sama sekali. Jadi kalau tadi bahasanya pinjam ya kepada saudara. Jadi kalau memang dia bayar dari situ, sepanjang ada keuntungan yang dia dapat dari perdagangan, dia pakai membayar, maka yang dibayar ini sudah tidak dihitung zakatnya lagi, karena dianggap sebagai pengeluaran. Ya, dan itu tidak dihitung zakat. Jadi padahal yang merupakan biaya operasional itu tidak dihitung zakatnya. Misalnya saya punya toko, memang perputaran barangnya bisa sampai 1M 1 tahun. Ya. Tapi saya punya pegawai ini kalau saya hitung semua, itu biaya pegawai saya selama 1 tahun bisa sampai 200 juta. Maka saya kurangi dulu 200 juta biaya pegawai. Jadi yang kita bicarakan adalah murni yang 800 juta. Kemudian kalau saya misalnya ada biaya sewa, saya keluarkan dulu biaya sewa toko saya. Berapa? Misalnya biaya sewanya per tahun 100 juta, keluarkan lagi 100. Listrik. Dalam setahun anggaplah misalnya 20 juta, keluarkan lagi 20 juta. Jadi setelah dikeluarkan semua pengeluaran asasi, baru dihitung, ini barang yang dizakati. Adapun terkait dengan barang orang, ya kalau dia barang orang itu bukan barang kita berarti ya, kita cuman ada jasa untuk menjualkan. Ya, jadi barang orang itu suruh orangnya sendiri yang hitung zakat dia di situ. Adapun kita kalau menjualkan barang orang dan keuntungannya sudah kita pegang, yang kita pegang ini masuk di dalam keuntungan bersama barang-barang kita yang lain. Ya misalnya saya punya toko, di toko saya 50% barang punya saya sendiri, modal saya semuanya. 50% lagi itu titipan orang atau saya kerja sama orang, bukan barang saya menjualkan. Nah, jadi kalau saya dapat untung dari titipan orang ini, keuntungan saya masuk ke 50% yang punya saya hitung semuanya di situ. Ya, tapi barang-barang itemnya yang 50 punya orang, itu bukan di tanggungan saya zakatnya, karena itu barang bukan milik saya. Orang cuma titip ke saya atau saya menjualkan. Nah, ini terkait dengan kepemilikan. Sebab orang yang dikenai zakat itu adalah si pemilik. Ya, adalah si pemiliknya. Baik. Jadi itu mungkin gambaran ya untuk pertanyaan yang disebutkan, apa yang saya bisa tangkap tadi. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz. Assalamualaikum.